Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Elistia, NPM 19005 dari Prodi Administrasi Rumah Sakit Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Baitur Rahman. Kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen pelayanan keperawatan. Adapun pokok pembahasan kali ini, yang pertama itu ada definisi manajemen pelayanan keperawatan, yang kedua fungsi manajemen pelayanan keperawatan, yang ketiga tujuan manajemen pelayanan keperawatan. Pokok bahasan pertama yaitu manajemen pelayanan keperawatan. Apa itu manajemen pelayanan keperawatan? Di dalam kalimat manajemen pelayanan keperawatan terkandung 3 makna kata. Yang pertama itu manajemen, yang kedua pelayanan keperawatan, yang ketiga manajemen pelayanan keperawatan. Adapun yang dimaksud dengan manajemen di sini yaitu manajemen merupakan suatu proses yang menggunakan metode ilmu dan seni untuk menerapkan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian pada kegiatan-kegiatan dari sekelompok manusia yang dilengkapi dengan sumber daya atau faktor produksi untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan lebih dahulu secara efektif dan efisien. Pada sisi lain, juga dijelaskan bahwa manajemen dapat juga dipandang sebagai seni untuk melaksanakan pekerjaan melalui orang lain. Definisi tersebut mengandung arti bahwa seseorang manajer dalam mencapai tujuan organisasi melibatkan orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang telah diatur oleh manajer. Oleh karena itu, keterampilan yang dimiliki oleh seorang manajer perlu dikembang baik melalui pengkajian maupun pelatihan. Karena manajemen dipandang sebagai seni, maka seorang manajer perlu mengetahui dan menguasai seni memimpin yang berkaitan erat dengan gaya kepemimpinan yang tepat dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi. Yang kedua yaitu pelayanan keperawatan. Adapun yang dimaksud dengan pelayanan keperawatan di sini yaitu suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik sehat maupun sakit. Pelayanan keperawatan dalam pelayanan kesehatan merupakan bagian dari pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan dasar dan rujukan sehingga meningkatkan derajat kesehatan pada lingkup pelayanan rujukan. Adapun tugas perawat adalah contohnya memberikan asuhan keperawatan pada ruang lingkup anak, asuhan kesehatan jiwa, asuhan kesehatan medikal bedah, asuhan kesehatan gawat darurat, dan sebagainya. Nah, dari definisi manajemen dan pelayanan keperawatan, dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen pelayanan keperawatan ini merupakan tata kelola pelayanan keperawatan dengan menggunakan tahapan pendekatan yang sistematik, dimulai dengan membuat perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, dan tim kerja, melakukan pengarahan, diikuti pengendalian, serta diakhiri evaluasi dan umpan balik. Selanjutnya, pembahasan mengenai fungsi manajemen pelayanan keperawatan. Fungsi manajemen keperawatan secara garis besar antara lain, yang pertama itu perencanaan atau planning,
pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau directing, pengendalian atau controlling. Yang dimaksud dengan perencanaan di sini yaitu kegiatan menentukan tujuan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang yang berkaitan dengan aktivitas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Di dalam proses keperawatan, perencanaan membantu perawat dalam menentukan tindakan yang tepat bagi klien dan menjamin bahwa klien akan menerima pelayanan keperawatan yang mereka butuhkan dan sesuai dengan konsep dasar keperawatan. Adapun contoh kegiatan pada perencanaan manajemen pelayanan keperawatan ini, kegiatan kepala ruangan dalam tahap perencanaan, contohnya seperti mensosialisasikan visi, misi, dan tujuan rumah sakit, merencanakan kegiatan ruangan sesuai visi, misi, dan tujuan, merencanakan kebutuhan SDM, kebutuhan alat kesehatan, menegakkan SOP, merencanakan aktivitas yang mendukung akreditasi pelayanan keperawatan, dan merencanakan evaluasi asuhan keperawatan ruangan. Yang kedua, yaitu fungsi pengorganisasian atau organizing. Fungsi ini yaitu menggerakkan sumber daya manusia dan sumber daya yang dimiliki institusi untuk mencapai tujuan organisasi. Secara garis besar dapat diartikan bahwa pengorganisasian suatu proses penyatuan semua sumber daya dan dana sehingga dapat saling mendukung bekerjasama sesuai dengan fungsinya. Adapun hasil pengorganisasian adalah menetapkan siapa, melakukan apa, dan dengan siapa bekerja. Pengorganisasian keperawatan oleh kepala ruangan harus menjelaskan bagaimana melaksanakan asuhan keperawatan sesuai dengan SAK atau standar asuhan keperawatan dan standar operasional prosedur atau SOP, menyusun jadwal dinas, memberikan pelatihan terhadap pekerjaan atau supervisi, melakukan pertemuan rutin, menentukan metode penugasan keperawatan, dan membuat struktur organisasi ruangan. Yang ketiga yaitu pengarahan atau directing, yaitu memberikan arahan dan bimbingan kepada perawat pelaksana agar melaksanakan asuhan keperawatan yang sesuai dengan standar yang berlaku. Pengarahan pelayanan keperawatan adalah proses penerapan pelayanan keperawatan untuk mencapai tujuan pelayanan yang optimal meliputi kegiatan motivasi, komunikasi, dan kepemimpinan. Di sini contohnya yaitu kepala ruangan dalam hal ini akan melakukan kegiatan membimbing, mengarahkan pekerjaan perawat pelaksana, memberikan motivasi, mendelegasikan pekerjaan, meneruskan informasi, kebijakan, dan kepala rumah sakit, serta melakukan supervisi internal ruangan. Fungsi yang terakhir yaitu ada pengendalian atau controlling. Controlling ini yaitu kegiatan untuk mengendalikan aktivitas pelayanan keperawatan agar tetap berada pada koridor standar yang berlaku. Aktivitas membandingkan hasil kerja dengan standar penampilan kerja yang diinginkan dan mengambil kegiatan perbaikan bila ada kekurangan. Pengendalian pelayanan keperawatan adalah upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan secara berkesinambungan. Contohnya di sini yaitu manajer membandingkan hasil kerja dengan standar kinerja, kepala ruangan akan melakukan kegiatan seperti menilai hasil kerja asuhan keperawatan dan membandingkan dengan standar yang telah ditetapkan, menilai sikap dan perilaku perawat pelaksana, melihat biaya yang sudah keluar, dan merencanakan tindak lanjut hasil evaluasi. Bahasan yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu tujuan manajemen pelayanan keperawatan. Tujuan manajemen pelayanan keperawatan menurut Pugianti 2016
Di sini, dalam buku Manajemen dan Kepemimpinan dalam Praktek Keperawatan, ada 4 tujuan dari manajemen pelayanan keperawatan. Yang pertama itu ada mengarahkan seluruh kegiatan yang direncanakan, mencegah atau mengatasi permasalahan manajerial, mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien dengan melibatkan seluruh komponen yang ada. Yang keempat, meningkatkan metode kerja keperawatan sehingga staf perawatan bekerja lebih efektif dan efisien, mengurangi waktu kerja yang sia-sia, mengurangi duplikasi tenaga dan upaya. Nah, selanjutnya, hasil akhir atau outcome yang diharapkan dari manajemen keperawatan ini adalah terselenggaranya pelayanan, terselenggaranya asuhan keperawatan yang berkualitas, pengembangan staf, dan budaya riset bidang keperawatan. Demikian paparan dari saya mengenai manajemen pelayanan keperawatan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.